Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini adalah pertemuan pertama kita, pertemuan kita di bab baru kita, yaitu polinom. Apa aja sih yang bakal kita bahas bareng-bareng di bab baru kita ini? Tara! Jadi ada 3 subbab pokok yang bakal kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, mengenal suku banyak atau polinomial. Yang kedua, operasi suku banyak. Dan yang ketiga, nilai suku banyak dan kesamaan suku banyak. Nah, di sub yang pertama kita akan bahas beberapa bagian. Yang pertama, apa sih yang disebut dengan suku banyak atau polinomial? Kemudian yang kedua, kita akan bareng-bareng mengingat koefisien, variabel, dan konstanta. Kemudian yang ketiga, derajat atau pangkat. Yang keempat, memahami bukan suku banyak. Yang kelima, urutan turun dan naik dalam polinomial. Yang keenam, monomial, binomial, dan trinomial. Dan yang tujuh, nama khusus polinomial dari pangkat terendah. Nah, itu sub yang pertama. Sekarang sub yang kedua, yaitu operasi suku banyak. Nah, di sini kita akan bahas 2 subbab, yaitu penjumlahan dan pengurangan, dan yang kedua perkalian. Untuk yang pembagian, ini kita akan bahas bareng-bareng di pertemuan yang selanjutnya, karena ini materinya cukup banyak, jadi tidak mungkin kita bahas di pertemuan yang sekarang. Nah, yang terakhir, sub yang terakhir adalah nilai suku banyak dan kesamaan suku banyak. Oke, kita mulai. Yang pertama, apa sih yang disebut dengan suku banyak? Nah, untuk mengetahui apa itu suku banyak, kita harus tahu bentuk umumnya. Apa bentuk umumnya? Yaitu AN X pangkat N plus AN min 1 X pangkat N min 1 plus AN min 2 X pangkat N min 2 plus sampai A0 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita bisa tarik apa sih pengertian dari suku banyak. Jadi suku banyak adalah ekspresi aljabar. Jadi persamaannya bentuknya aljabar yang diperoleh dari koefisien, variabel, atau konstanta dan dihubungkan dengan operasi. Bisa penjumlahan, bisa pengurangan, bisa perkalian, bisa juga pembagian atau gabungan dari keempat operasi ini. Nah, itu pengertiannya. Kemudian yang kedua, kita ingat-ingat lagi nih, apa sih koefisien, apa sih variabel, dan apa sih itu konstanta. Misalkan Miss punya persamaan 2x plus 3. Nah, yang koefisien mana? Yang variabel mana? Yang konstanta mana? Nah, coba diingat. Nah, iya, jadi 2 adalah koefisien, X adalah variabel, dan 3 adalah konstanta. Jadi koefisien adalah angka yang selalu berpasangan dengan variabel atau huruf. Terus 3 apa? 3 ya angka juga, tapi dia nggak punya teman, dia sendirian. Kemudian X apa? X adalah variabel. Variabel itu selalu berpasangan dengan koefisien. Koefisien itu angka. Jadi koefisien dan variabel ini pasangan ya. Koefisien pasangannya variabel, variabel pasangannya koefisien. Gitu ya. Lanjut, sekarang kita bahas derajat atau pangkat. Kalau bicara tentang derajat, berarti kita lagi ngomongin tentang pangkat. Nah, ini berkaitan dengan unsur-unsur polinomial. Oke. Jadi, kalau berderajat 3, berarti dia pangkatnya ada 3. Kalau dia berderajat 2, berarti pangkatnya ada 2. Nah, misalnya Miss punya contoh X pangkat 3 min 5X kuadrat plus 7X plus 3. Nah, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab dari persamaan itu. Yang pertama, suku banyak di atas disebut suku banyak apa? Namanya berarti. Kemudian yang kedua, koefisien pangkat tertingginya berapa? Koefisien pangkat terendahnya berapa? Jumlah dari semua koefisien berapa? Nah, untuk nama suku banyak ini tergantung dengan jumlah dari pangkat tertinggi. Jadi, nomor 1 jawabannya adalah suku banyak berderajat 3, karena pangkat tertingginya adalah
3. Nah, kemudian koefisien pangkat tertinggi. Berarti berapa koefisien pangkat tertinggi? Pangkat tertingginya 3. Berarti koefisiennya adalah ya 1. Kemudian koefisien pangkat terendah. Dilihat. Koefisien pangkat terendah ya. Ini ada X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1. Dan ini sebenarnya ada X pangkat 0. Jadi berapa koefisien pangkat terendahnya? Adalah ya benar 3, karena X pangkat 0 sama dengan 1. 3 dikali 1 sama dengan 3. Kemudian jumlah dari semua koefisien, jumlahnya. Koefisien artinya 1, min 5, plus 7, plus 3. Berapa jumlah semua koefisiennya? Sama dengan ya 6. Bener banget. Nah, sekarang Miss punya beberapa soal, kita analisis bareng-bareng. Miss punya 4 soal. Yang pertama, X plus 2 dikali dengan 2X min 1. Nah, lihat, untuk menyelesaikan persamaan ini, yang kita hubungkan dengan 4 pertanyaan di atas, maka kita harus jabarkan dulu untuk mengetahui koefisien pangkat tertingginya. Nah, kita bakal bahas bareng-bareng gimana caranya. Miss buka kamera dulu. Nah, Miss udah buka kamera. Nah, soalnya tadi apa ya? Soalnya adalah X plus 2 dikali dengan 2X min 1. Nah, ini kita kalikan. Miss besarin biar kelihatan. X dikali 2X jadi 2X kuadrat. X dikali min 1 berarti apa? Min 2 ya. X dikali min 1 jadi min X ya. Kemudian 2 dikali 2X plus 4X. 2 dikali min 1 min 2 jadi sama dengan 2X kuadrat min X plus 4 jadi plus 3X min 2. Nah, dari persamaan ini kita tentukan berapa pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya adalah 2. Pangkat rendahnya berapa? Di sini ada X0, artinya ini pangkat terendahnya. Nah, dari persamaan ini apa sih nama suku banyaknya? Lihat, suku banyak dinamakan berdasarkan pangkat tertinggi. Jadi namanya suku banyak berderajat 2. Koefisien pangkat tertingginya berapa? 2. Koefisien pangkat rendahnya berapa? Min 2. Kemudian jumlah semua koefisien berarti 2 ditambah 3 min 2 sama dengan 3 ya. Tulisannya bagus ya, nggak apa-apa. Biar Miss tutup ya, paham ya. Oke, lanjut soal yang selanjutnya. Soal yang selanjutnya itu yang ini. Jadi 2X kuadrat Y kuadrat plus 3XY min 5. Namanya apa? Artinya namanya adalah berdasarkan pangkat. Suku banyak berderajat 2 dengan variabelnya ada 2, yaitu X dan Y. Variabel X-nya pangkat tertingginya 2, pangkat rendahnya adalah ya 0. Y-nya pangkat tertingginya 2, pangkat rendahnya ya 0. Dan jumlahnya tinggal jumlahin aja. 2 plus 3 min 5 berapa? Kemudian contoh yang selanjutnya yang ini. Langsung pangkat tertingginya berapa? Koefisien pangkat tertingginya 2. Kemudian pangkat terendahnya min 1. Nah, untuk soal yang terakhir ini, lihat dia adalah pembagian 4X pangkat 12 min 3X pangkat 3 min 8X kuadrat dibagi dengan 7X kuadrat. Lihat pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya pangkat X pangkat 12 kah? Salah ya. Jadi kalau pangkat sifat pangkat, kalau ada pembagian berarti pangkatnya dikurangin. Berarti X pangkat 12 dikurang dengan X pangkat 2 X pangkat 12 dikurang dengan 2, jadi X pangkat 10. Jadi koefisien pangkat terendahnya adalah 10, koefisiennya adalah 4. Sekarang koefisien pangkat rendahnya berapa? Lihatin, ada min 8X kuadrat.
di bawah ada X kuadrat. Jadi X kuadrat dikurang X pangkat 2 dikurang 2. Jadi X pangkat 0. Berarti pangkat rendahnya adalah pangkat 0. Dan koefisiennya adalah min 8. Dan kalau jumlahnya Miss yakin kalian bisa lah menjumlahkan. Oke, paham ya? Oke, sekarang lanjut. Yang keempat, memahami bukan suku banyak. Ada beberapa yang menjadi indikasi bahwa itu bukan suku banyak. Lihat, bukan suku banyak karena yang pertama X-nya berpangkat negatif. Salah ya, bukan negatif ya, negatif. Maaf, typo. Yang kedua, X berada pada fungsi trigonometri. Dan yang ketiga, X berpangkat pecahan. Kita lihat contohnya X berpangkat negatif. Lihat, 3X pangkat 5 min 2 per X pangkat 3 min 4 per X pangkat 3. Kalau kita naikin ke atas jadi X pangkat min 3. Karena dia berpangkat negatif maka dia disebut bukan suku banyak. Yang kedua, X berada pada fungsi trigonometri. Contohnya X cos X. Lihat, X cos X. X-nya itu berada pada fungsi trigonometri. Jadi dia bukan suku banyak. Nah, kita lihat perbedaannya. Miss akan buka kamera. Lihat, Miss akan buka kamera. Nah, kenapa dia bukan suku banyak? X cos X. Nah, X-nya ini berada pada fungsi trigonometri, makanya dia bukan suku banyak. Tapi misal kalau ada persamaan begini, X cos 60, dia disebut suku banyak atau bukan? Suku banyak karena X-nya bukan berada di sini, tapi di sini X-nya sebagai perkalian. Jadi dia bukan di persamaan trigonometri, tapi dia di perkalian. Jadi dia termasuk suku banyak. Sedangkan ini, kalau ini X-nya berada pada fungsi trigonometri, cos X, cos 60, cos 30, cos X, artinya X-nya berada pada fungsi trigonometri. Tapi kalau yang ini cos 60 angka, cos 60 itu berupa angka. Jadi dia termasuk suku banyak. Kalau misalnya ada lagi, misalnya 2X cos 2pi. Yang ini termasuk suku banyak atau bukan? Iya, yang ini termasuk suku banyak karena X-nya sebagai perkalian, bukan di sini letaknya. Tapi kalau misalnya 2X cos X, nah ini bukan suku banyak gitu. Nah, yang bukan suku banyak itu 2X cos X. Kalau 2X cos 2pi dia suku banyak karena X-nya di sini ya sebagai perkalian. Kalau ini 2X cos X, dia bukan suku banyak karena X-nya berada di sini, berada di persamaan trigonometri gitu. Oke, Miss tutup ya. Nah, yang ketiga, X berpangkat pecahan. Contohnya X kuadrat plus akar X. Akar X-nya itu sama dengan akar X-nya sama dengan X pangkat setengah. Jadi dia berpangkat pecahan, sehingga dia juga bukan disebut sebagai polinomial. Tuh. Nah, lanjut, urutan turun dan naik dalam polinomial. Dilihat contohnya 2x kuadrat min 4x pangkat 3 plus 5x pangkat 5 plus x min 13. Diperhatiin urutan turun sama dengan 5x pangkat 5 min 4x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus x min 13. Jadi kalau urutan turun dia dari pangkat tertinggi ke terendah. Kalau urutan naik sama dengan min 13 plus x plus 2x kuadrat min 4x pangkat 3 plus 5x pangkat 5. Kalau urutan naik artinya dari pangkat terendah ke pangkat tertinggi. Paham ya? Kemudian lanjut, monomial, binomial, dan trinomial. Nah, ini adalah penamaan khusus untuk polinomial tergantung pada banyaknya suku. Jadi kalau monomial itu satu suku, contohnya 5, contohnya min 2x, contohnya 17y pangkat 9, itu monomial. Kalau binomial berarti dua suku, contohnya 3x min 7, contohnya lagi 2x plus 4x pangkat 5, itu binomial. Kalau trinomial itu 3 suku, jadi 4x pangkat 5 min 2x plus 3, contohnya lagi x pangkat 2 plus 3x min 2. Nah, itu penamaan khusus yang didasarkan pada banyaknya suku. Sekarang ada lagi nama khusus polinomial yang ketujuh, berdasarkan pangkat terendah.
Jadi kalau derajatnya 0, lihat kalau derajatnya 0, kalau pangkatnya 0 disebut polinomial konstan atau konstanta. Makanya konstanta itu di dalamnya itu sebenarnya ada x pangkat 0. Ini asal usulnya begitu. Jadi derajat 0 berarti dia disebut konstanta. Kemudian yang kedua derajat 1 disebut polinomial linier. Kemudian derajat 2 disebut polinomial kuadratik. Ini bukan kuadratik ya, kuadratik. Nah, polinomial kuadratik atau bisa disebut juga kuadratik. Kemudian derajat 3 disebut polinomial kubik atau kubik. Yang terakhir derajat 4 disebut polinomial kuartik atau bisa juga disebut kuartik aja. Nah, kita bahas subbab kita yang kedua, yaitu operasi suku banyak. Yang kita bahas yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Untuk pembagian, karena terlalu banyak, maka pembagiannya kita bahas di pertemuan kita yang selanjutnya. Oke, yang penjumlahan dan pengurangan intinya adalah jika variabelnya sama, pangkatnya sama, maka tinggal jumlahkan koefisiennya. Jika variabel dan pangkatnya berbeda-beda, maka campurkan pangkat dan koefisien yang sama mulai dari pangkat yang tertinggi. Begitu. Contohnya nih. Yang pertama misalnya Miss punya 8x plus 3x. Nah, variabelnya sama, pangkatnya sama, sehingga tinggal dijumlahin 8 ditambah 3 sama dengan 11. 11 apa? 11x. Contoh yang kedua, misalnya Miss punya 6x pangkat 3 min 8x pangkat 2 plus 7x plus 10. Ditambahin dengan 10x kuadrat plus 11x min 13. Liatin pangkat 3 dicampurin dengan pangkat 3. Kemudian yang kuadrat campurin dengan kuadrat, yang pangkat 1 campurin dengan pangkat 1, dan konstanta campurin dengan konstanta. Sehingga jadi dapatnya 6x pangkat 3, itu pangkat 2-nya. Ini pangkat 2-nya ya. Kemudian ini pangkat 1-nya, ini konstantanya. Sehingga didapat 6x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 18x min 3. Paham ya untuk penjumlahan dan pengurangan? Kita lanjut di perkalian. Lihat, kalau di perkalian sama kayak yang di atas tadi, ingat sifat perpangkatan. Kalau x pangkat m dikali x pangkat n, kalau perkalian maka pangkatnya dijumlahkan. Jadi x pangkat m plus n. Kalau pembagian x pangkat m per x pangkat n, maka pangkatnya dikurangkan. Nah, itu yang diperhatiin. Contohnya nih, 5x plus 3 dikali 8x kuadrat min 5x plus 1. Nah, ini jadi sama. Jadi 5x dikalikan dengan ini, kemudian 3 dikalikan dengan ini. Begitu. Jadi berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 5x dikalikan dengan yang tadi ya. 5x dikalikan dengan ini, hasilnya ini. Kemudian 3 dikalikan dengan ini, yang ini ya. Jadi hasilnya adalah 10x pangkat 3 min 19x kuadrat min 10x plus 3. Nah, paham ya? Kemudian yang selanjutnya yaitu subbab yang terakhir, yaitu nilai suku banyak dan kesamaan suku banyak. Yang pertama kita bahas nilai suku banyak dulu. Oke, lanjut. Jadi nilai suku banyak, bagaimana sih untuk menentukannya? Silakan substitusikan langsung saja ke persamaannya. Lihat contohnya, yaitu yang pertama misalnya hitunglah nilai suku banyak dari fx sama dengan x pangkat 4 min 10x pangkat 3 plus x min 8. Untuk x-nya sama dengan 10, maka tinggal masukkan 10-nya ke persamaannya. Jadi 10 pangkat 4 min 10 kali 10 pangkat 3 plus 10 min 8. Jadi sama dengan 2. Itu contoh yang pertama. Kemudian kalau contoh yang kedua misalnya, tentukan nilai A agar nilai suku banyak fx sama dengan x pangkat 3 min 8x kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan mempunyai nilai min 3 untuk x sama dengan min 1. Nah, itu bukan min 1 ya. Itu 1. Jadi ini salah. Bukan min 1 tapi 1. Jadi
satunya kita langsung substitusikan ke persamaannya. Jadi 1 pangkat 3 min A dikali 1 kuadrat plus 3 kali 1 plus 2. Min 3 adalah hasilnya, sehingga kita substitusikan hasilnya sama dengan min 3 sama dengan 1 min 1 plus 5, min 3 sama dengan 6 min A, min 9 sama dengan min A, sehingga A nya sama dengan 9, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kesamaan suku banyak. Nah, untuk kesamaan suku banyak fx dan suku banyak gx dikatakan sama apabila kedua suku banyak itu mempunyai nilai yang sama untuk variabel x pada bilangan real. Nah, notasinya ditulis kayak gitu, kayak angka sama dengan ditambah 1 garis di bawah, itu namanya ekuivalen, sama. Kita sebutnya sama gitu aja. Jadi fx sama dengan gx. Nah, untuk contohnya kita lihat, jika 4x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 3 itu sama dengan x min 2 dikali ax kuadrat plus bx plus c plus r, tentukan a, b, c, dan r. Nah, kesamaan ini hasilnya nih. Lihat, kita analisis bareng-bareng. 4x pangkat 3 2x kuadrat plus 3 sama dengan x min 2 ax kuadrat plus bx plus c plus r. Nah, yang ini, yang bagian ini kita jabarin. Penjabarannya hasilnya ini. Jadi ax pangkat 3 plus min 2 plus b dikali x kuadrat plus min 2b plus c dikali x plus min 2c plus r. Nah, jadi kalau dijabarin hasilnya seperti ini akhirnya. Yang pangkat 2 dicampurkan dengan pangkat 2, yang pangkat 1 dicampurkan dengan pangkat 1, yang konstanta dengan konstanta. Lihat, berdasarkan ketentuan kesamaan dua suku banyak diperoleh. Lihat, koefisien x pangkat 3-nya ada berapa? Koefisien x pangkat 3 berarti, kalau koefisien berarti angka ya. Lihat, yang pangkat 3 yang ini. Yang ini sama yang ini, ya kan? Lihat, yang pangkat 3 itu 4 sama dengan A, itu yang pangkat 3. Sekarang yang pangkat 2, itu yang ini. Yang ini sama yang ini, iya kan? Jadi kalau koefisien berarti angkanya, berarti 2 sama dengan min 2A plus B. Gitu juga yang pangkat X, yang pangkat 1 berarti kalau untuk di sini kan nggak ada pangkat 1, artinya dia dianggap 0. Yang sini lihat, yang pangkat 1 berapa? Ini yang pangkat 1. Jadi dia 0 sama dengan min 2b plus c. Yang konstanta mana? Yang ini 3 ya, sama dengan ini min 2c plus r. Jadi setelah mendapatkan persamaannya, kita cari nilai a, b, c nya. Lihat, yang ini udah dapat, a nya langsung sama dengan 4, sehingga a nya bisa kita masukkan ke persamaan yang selanjutnya, yaitu persamaan dengan koefisien x kuadrat yang ini. Jadinya a nya kita masukkan 4. Jadi 2 sama dengan min 2 dikali 4 plus b, sehingga b nya sama dengan 10. Dan yang selanjutnya seperti itu, sehingga menghasilkan a nya sama dengan 4, b nya sama dengan 10, c nya sama dengan 20, dan r nya sama dengan berapa? R nya sama dengan 4, 3. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ya contoh yang terakhir ya. Contoh yang terakhir itu misalkan dia bentuknya adalah pecahan ya. Tentukan nilai m dan n agar 3x plus 4 dibagi dengan x kuadrat min x min 2 itu sama dengan m per x plus 1 plus n per x min 2. Kita lihat penyelesaiannya. Lihat, faktor dari x kuadrat min x min 2 adalah x plus 1 dikali x min 2, sehingga agar dia tidak berbentuk pembagian, maka kedua ruas kita kalikan dengan x plus 1 dikali dengan x min 2. Jadi 3x plus 4 dibagi dengan x kuadrat min x min 2, kalau dikalikan dengan x plus 1 dikali x min 2 maka habis, tinggal 3x plus 4. Kemudian yang ini, kalau kita kalikan dengan x plus 1 x min 2 maka menghasilkan m dikali x min 2x plus n dikali x plus 1. Nah, yang ini kita jabarin menghasilkan yang ini. Berdasarkan ketentuan kesamaan dua suku banyak, maka diperoleh x pangkat 1-nya. Lihat, x pangkat 1-nya ini ya, sama dengan ini. Jadi 3
sama dengan M plus N, atau M plus N sama dengan 3. Kemudian yang koefisien X pangkat 0 atau konstantanya, yang ini sama dengan yang ini. 4 sama dengan min 2M plus N, atau min 2M plus N sama dengan 4. Nah, untuk mendapatkan nilai M dan N, maka kita eliminasi dua persamaan ini. Jadi menghasilkan M-nya sama dengan 1/3. Nah, gimana untuk menentukan N-nya? Jadi N-nya masukkan saja salah satu persamaan ke masukkan M sama dengan 1/3 ke salah satu persamaan. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2 juga boleh, sama aja hasilnya. Misalkan yang mudah aja ya, persamaan 1. Jadi M plus N sama dengan 3. Jadi N-nya menghasilkan 10/3. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Miss harap kalian belajar lebih banyak contoh-contohnya di buku. Di buku banyak sekali contoh-contohnya. Ini adalah sebagian kecil dari yang di buku, ini dasarnya banget. Jadi Miss berharap kalian belajar lebih banyak materinya di buku. Alhamdulillah selesai ya pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa terus berdoa, tetap semangat dan jaga selalu kesehatan. Ingat, yang bisa mengubah diri kita itu hanya diri kita, bukan orang lain. Maka sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Begitu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kalimat, kata, dan banyak tiponya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.